ketika malas melanda, begitu kan? Bagi seorang konten kreator pemula, apa yang harus dilakukan? Apa yang harus Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Henry Urban. Nah, kali ini kita berada pada penghujung tahun 2021 dan tinggal menghitung hari kita akan memasuki tahun 2022. Tentu masing-masing kita sudah memiliki perencanaan, memiliki impian apa yang harus kita lakukan di tahun 2022. Bagaimana memperbaiki konten kita, kemudian bagaimana menciptakan ide-ide baru. Teman-teman sekalian, tapi kadang-kadang kita sebagai konten kreator pemula ini mengalami banyak kendala, banyak sekali cobaan, banyak sekali masalah, banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Dan ketika kita menghadapi tantangan-tantangan itu, tentu kita kadang-kadang itu down, ya. Kadang-kadang kita malas, kadang-kadang kita menjadi tidak semangat lagi untuk membuat konten-konten ataupun melakukan recording terhadap video-video yang telah kita siapkan. Semuanya pasti mengalami itu, ya. Semua kita pasti mengalami itu. Tapi masing-masing kita memiliki cara tersendiri untuk bangkit. Ya. Kita bisa menemukan cara kita sendiri untuk kembali bersemangat, menciptakan semangat. Nah, pada malam ini saya ingin berbagi tentang bagaimana ketika malas melanda, begitu kan? Bagi seorang konten kreator pemula, apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dikerjakan ketika tiba-tiba besok kita mau upload video, tahu-taunya kita sudah capek ya, viewernya masih sedikit, subscribe-nya masih sedikit. Nah, ini menjadi dorongan bagi kita untuk semakin hari semakin malas untuk membuat konten-konten kita. Ada beberapa hal yang perlu kita lakukan, teman-teman. Ini tips ya, barangkali kita berbagi tips pengalaman ketika malas melanda, ketika kita kehilangan semangat untuk membuat konten. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita merelaksasi diri. Jadi kita bawa tenang dulu ya. Kita take rest, kita ambil istirahat sejenak, kita berhenti sejenak, kita meluangkan waktu sebentar. Mungkin kita capek, mungkin kita butuh asupan, mungkin kita butuh energi baru. Nah, oleh karena itu kita perlu merelaksasi diri. Jadi kita konsentrasi dengan aktivitas kita. Ya, kita tinggalkan sementara konten per-YouTubean, kita tinggalkan sementara dunia konten kreator. Kita perlu mengambil waktu sejenak untuk berkontemplasi, ya, mencari merefresh otak kita, mencari ide-ide baru. Nah, itu perlu kita lakukan. Jadi seorang konten kreator yang sudah capek, sudah letih, sudah lelah, sudah malas, perlu melakukan relaksasi diri, mengambil waktu jeda, beristirahat sejenak untuk menemukan kembali semangat untuk berkreasi. Kedua, kalau misalnya kita punya waktu yang lebih luang, mungkin lebih tepatnya kita melakukan traveling, jalan-jalan, ya. Pergi ke suatu tempat, suatu daerah, suatu lokasi wisata atau tempat-tempat yang bisa memunculkan inspirasi-inspirasi baru atau ide-ide baru. Kita perlu melakukan traveling, jalan-jalan. Nggak perlu jauh-jauh, ya di sekitar kompleks kita misalnya, atau di objek wisata yang terdekat di rumah kita, atau mungkin kita perlu traveling, apalagi sekarang lagi musim buah durian misalnya, kita traveling untuk hunting durian yang mungkin sudah lama kita tidak cicipi, atau mungkin kita perlu mukbang misalnya kan, makan ya happy-happy dengan teman-teman. Jadi itu yang kedua yang harus kita lakukan, teman-teman sekalian. Kemudian yang ketiga, barangkali kita perlu sesekali nonton film ya. Walaupun mungkin tidak semua orang tuh hobi nonton film, tapi alangkah lebih baik ketika kita lagi kondisinya malas,
ya mendingan kita nonton film orang, kita nonton YouTube orang, kita nonton hasil karya orang, supaya itu menjadi penyemangatan kita. Tapi kadang-kadang juga setelah menonton justru kita semakin down. Boleh jadi itu terjadi ya, tapi tidak semua orang mengalami itu. Nah teman-teman sekalian, perlu kita untuk menonton film-film terbaru, barangkali kita di sana mendapatkan inspirasi baru. Kemudian bagi teman-teman konten kreator itu sudah biasa kita ngumpul ngopi bareng misalnya, kemudian kita ngedate, kemudian kita kongko dengan teman-teman, ya happy lah ya, happy supaya beban apa yang kita alami selama membuat konten kreator itu barangkali perlu melepas lelah, melepas kepenatan dari aktivitas membuat konten. Maka kita perlu bertemu dengan teman-teman, ya kita perlu bercengkrama dengan teman-teman kita. Itu tempat untuk nongkrong kan banyak ya, apalagi sekarang hampir semua daerah itu menciptakan spot-spot untuk ngedate gitu ya. Kemudian yang paling penting saya kira yang biasa saya lakukan itu adalah bersemedi ya. Semedi itu menyendiri, kemudian kita melakukan perenungan terhadap apa yang hasil karya yang telah kita lakukan, pekerjaan yang telah kita buat, kemudian konten-konten yang selama ini telah kita upload di YouTube. Kita perlu melakukan refleksi ya, kita melakukan perenungan, kita melakukan introspeksi ya kan, agar hasil karya kita itu tidak sekedar ya, kata beberapa teman itu hanya untuk mengejar popularitas, tapi yang paling penting sebenarnya dari sebuah konten adalah bagaimana kita bisa merubah kondisi, memperbaiki kondisi ya, memberikan inspirasi kepada teman, memberikan inspirasi kepada orang. Apalagi kalau misalnya konten-konten yang kita buat itu sifatnya adalah untuk jangka panjang ya. Misalnya kalau saya kontennya adalah bagaimana mempromosikan pertanian organik, agar bukan hanya sekedar pertanian organik, tapi bagaimana masyarakat sadar bahwa pentingnya pertanian organik, masyarakat sadar pentingnya mengkonsumsi bahan-bahan yang dihasilkan dari pertanian organik, buah dari organik, makanan padi organik, kemudian sayuran organik. Penting, tapi ini jangka panjang, butuh proses yang lama. Oleh karena itu kita perlu melakukan kontemplasi. Nah teman-teman sekalian, ketika kita sudah melakukan relaksasi, kita sudah beristirahat ya, kita sudah mengambil jeda, kemudian kita sudah melakukan jalan-jalan, traveling, camping ya kan, kita sudah nonton film, kemudian kita sudah ngedate ngumpul dengan teman-teman, kemudian kita sudah melakukan kontemplasi. Mudah-mudahan dengan kelima metode ini semangat teman-teman untuk kembali membuat konten, untuk kembali mengupload video, melakukan proses pengambilan video, kemudian menguploadnya, mempublishnya di YouTube, kembali bersemangat ya, kembali bersemangat. Nah, oleh karena itu penting bagi kita untuk melakukan kontemplasi, melakukan traveling, melakukan nonton film dan ngedate dan bersemedi. Nah, kadang-kadang teman-teman kita juga perlu ide-ide segar ya. Kita perlu ide-ide segar. Kadang-kadang kan orang membuat konten itu cenderung monoton, termasuk mungkin apa yang teman-teman tonton ini kan menonton ini kan, monoton bukan menonton ya, ini kelihatan monoton. Nah ketika itu kita perlu ide-ide segar, kita perlu ide-ide baru, kita perlu tema-tema baru, kita perlu konten-konten baru yang lebih kreatif. Dari mana kita mendapatkan konten itu? Pertama, kita bisa mendapatkannya kalau misalnya hobi kita adalah membaca. Kalau saya hobi kan membaca, dari bacaan-bacaan itu kan ada ide-ide baru, ide-ide segar, ide-ide yang brilian, ide-ide yang saya kira cukup bisa untuk dijadikan sebagai sebuah konten, bahan konten. Tapi tidak semua orang juga hobi membaca. Ya, kadang-kadang kan manusia itu ada yang hobi melihat, ya, dia sifatnya visualisasinya lebih bermain.
ada orang yang auditory, dia suka mendengar begitu ya. Masing-masing orang berbeda-beda. Tapi kalau bagi saya membaca adalah sebuah inspirasi dan untuk menemukan sebuah ide. Kemudian kita perlu juga melakukan diskusi, sharing. Banyak sih sebenarnya forum-forum sharing, forum-forum komunitas-komunitas yang bisa kita jadikan sebagai sarana untuk bertukar pikiran. Misalnya konten saya ini sebenarnya kalau menurut si Mas bagaimana? Kalau menurut Mbak bagaimana? Di mana kurangnya ini konten Henry Urban ini? Nah, ini kita perlu sharing. Jadi kita jangan seperti kata dalam kurung hebat, merasa pintar, merasa wah dan segala macam. Ternyata konten kita tidak menarik. Nah, terakhir kita perlu saling menonton, menyaksikan konten-konten kreator yang telah membuat banyak perubahan di sosial masyarakat kita. Kita perlu menonton hasil-hasil karya mereka, banyak ide-ide segar, banyak ide-ide brilian yang mereka buat. Bagi kita sebagai seorang konten kreator pemula atau seorang konten kreator baru, tentu itu sangat menginspirasi sekali. Ya, sangat menginspirasi sekali karena ketika kita melihat ada konten kreator yang dia ya mungkin sekedar kayak apa namanya, kalau kita anggap mungkin ya terlalu simpel begitu ya, tapi itu menjadi sebuah inspirasi dan itu menjadi viewernya jauh lebih tinggi dibandingkan apa yang kita lakukan. Nah, meski demikian teman-teman sekalian, yang paling penting dari apa yang saya sampaikan ini adalah ketika malas melanda kita kehilangan ide, kita perlu beristirahat sejenak. Tapi bukan beristirahat selama-lamanya, sejenak. Ya, sejenak itu bisa sehari, atau mungkin teman-teman ingin traveling, misal butuh waktu yang lama, misalnya seminggu, tapi selama seminggu itu bisa aktivitas kita siapkan, kita rekor. Mudah-mudahan nanti menjadi inspirasi, menjadi sebuah konten baru. Nah, demikian mudah-mudahan ini menjadi sebuah ide segar kita. Mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kita agar sifat malas, mungkin juga kondisi yang lagi down, banyak masalah yang kita hadapi, bisa teratasi dengan 5 hal ini dan 3 ide baru yang mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kita. Tonton terus channel Henry Urban, berikan subscribe terbaiknya, berikan like-nya, berikan komennya, dan apabila ini memang bermanfaat, silakan di-share. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Tonton terus dan jangan sampai ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.